Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara Sukma Suntana, dosen radiologi kedokteran gigi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya mengampu blok 12 yaitu radiologi kedokteran gigi dan odontologi forensik. Blok ini mempelajari mengenai penggunaan sinar X untuk kedokteran gigi dan bagaimana mengidentifikasi korban dari susunan gigi-giginya. Blok ini dilaksanakan selama 4 minggu dengan 3 SKS pembelajaran kognitif dan 1 SKS pembelajaran psikomotor dalam bentuk clinical skill lab. Capaian pembelajaran blok 12 adalah 1. Menganalisis ilmu kedokteran gigi dasar terkait dengan efek biologis pada tubuh, bahaya, serta proteksi terhadap radiasi. 2. Mampu melakukan teknik radiograf terpilih serta menganalisis hasil radiograf yang menunjukkan kinerja mandiri serta mampu melakukan proses evaluasi diri secara bertanggung jawab terhadap tindakan terkait radiasi. 3. Mampu melakukan analisis serta dapat menginterpretasi radiograf penunjang perawatan secara mandiri dan bertanggung jawab. Serta 4. Mampu melakukan pencatatan dan melakukan identifikasi odontologi forensik secara mandiri atau berkelompok dan dapat melakukan evaluasi dengan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memilih teknik radiograf sesuai dengan kasus, melakukan pemotretan sesuai teknik terpilih, melakukan analisis kualitas radiograf, melakukan radiodiagnosis untuk keadaan patologis, serta mampu melakukan prosedur identifikasi forensik dan DVI sesuai dengan ketentuan Interpol. Dalam blok ini, materi pembelajaran yang akan dilakukan adalah kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan kuliah interaktif, kemudian ada kegiatan tutorial, serta clinical skill lab. Evaluasi untuk pembelajaran blok ini dilakukan sepanjang blok berjalan, yaitu untuk menilai kemampuan kognitif mahasiswa dalam tutorial, dilakukan setiap kali kegiatan tutorial selesai. Kegiatan skill lab akan diberikan penilaian harian dan pada akhir blok akan dilakukan evaluasi keseluruhan dalam bentuk CBT dan ujian OSOKA untuk menilai kemampuan pemahaman di bidang kognitif, serta ujian OSCE untuk melihat kemampuan di bidang clinical skill lab. Berikut akan saya sampaikan salah satu materi perkuliahan yang saya ampu, yaitu melakukan analisis kualitas radiograf menggunakan foto panoramik, serta kegiatan clinical skill lab untuk melakukan analisis foto panoramik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat, alhamdulillah ya. Untuk siang ini saya akan membawakan kuliah. Ini sebetulnya materi dari blok 12, odontologi forensik dan radiologi kedokteran gigi. Untuk materi yang akan saya bawakan di kuliah kali ini adalah tentang analisis kualitas radiograf panoramik dan interpretasi. Sebetulnya bahannya sudah saya kirim ya kemarin ya? Sudah bisa diakses? Sudah bisa dibaca? Oke, berarti sekarang mungkin kita tinggal diskusi dan tanya jawab saja, karena
Sebetulnya baca foto ronsen itu gampang susah ya. Kalau baca langsung agak sulit, tapi mungkin dengan penjelasan kalian akan lebih paham dan jadi bisa menganalisis dengan baik. Bagian putih dan hitam harus kelihatan bedanya. Detail, setiap bagian anatomi jelas bedanya. Ketajaman artinya tidak blur. Kemudian distorsi apa artinya? Fotonya nggak melar, nggak jadi lebih panjang, nggak jadi lebih pendek, nggak jadi lebih lebar, nggak jadi lebih sempit. Kemudian tidak terlihat gambaran radiopak dari artefak dan loose image. Terakhir, tidak terlihat gambaran radiolucent yang mengganggu di bagian kepala. Oke, lanjutnya coba kita lihat. Katanya nggak boleh ada foto yang terfoto. Bisa tolong analisis? Ada yang bisa tolong analisis? Yuk, yang bisa boleh tolong tunjuk tangan. Dilihat, tadi katanya harus ada orbita, TNJ, mandibular. Oke, salah satu boleh tolong diperlihatkan foto ini di mana kira-kira? Di sebelah kanan? Yang bagian kanan tidak terlihat, tapi yang bagian kiri terlihat. Oke, jadi foto ini berapa? Dapat ada kesalahan saat pengambilannya. Oke, betul. Bagaimana yang di bawah? Satu lagi? Yang bagian bawah orbitanya terlihat pada bagian atas, lalu untuk kondilus pada TNJ-nya kiri dan kanan terlihat, ya. Tapi pada bagian bawahnya mandibulannya terpotong belum. Oke, jadi analisisnya? Diagnostik aja kita dulu. Oke, masih analisisnya masih diagnostik aja. Oke, ya. Terima kasih banyak. Tunduk artinya giginya akan terlihat susunannya seperti huruf dalam. Fu, u, v boleh. Dalam artinya ya. Sedangkan kalau dia terlalu tenada, yang terlihat adalah smile lainnya jadi datar. Sip, bisa ya bedakan ya. Jadi mana yang terlalu tunduk? Foto yang mana? Kanan. Mana yang terlalu tenada? Bawah. Yes. Oke, paham di sini. Lanjut ya. Kemudian katanya kita harus cek bahwa tidak ada air gaps. Air gaps artinya ada udara di bagian langit-langit mulut. Kalau udara secara radiograf gambarannya apa? Radio. Berarti bisa nggak diidentifikasi mana air gapsnya? Oke, boleh tolong ditunjukkan? Ada yang mau coba? Yuk, silakan. Oke, memanjang coba ditelusuri, memanjang dan kemudian ditelusuri. Oke, kalau diperhatikan betul-betul dari ujung sampai ujung ya. Sip. Berarti ini pasiennya tidak mengaitkan lidah ke kepala. Sip, terima kasih banyak. Oke, kita lihat lagi ya analisis berikutnya. Katanya kita harus lihat tidak boleh ada artefak atau ghost image. Ada yang tahu nggak apa artefak? Boleh dibantu? Yuk, silakan. Izin menjawab dokter, untuk artefak itu berupa benda yang berupa logam. Contoh seperti anting yang digunakan, lalu akan terlihat adanya bayang-bayang pada arah yang berlawanan. Betul. Jadi artefak itu gambaran radio pak. Betul. Terima kasih. Betul sekali. Jadi artefak adalah gambaran radiopak dari benda metal. Ya, aslinya metal. Jadi kalau misalnya orang pakai anting, orang pakai apa di hidung, apalagi susuk. Ya, di Indonesia mah beneran mau ketemu susuknya. Di foto panoramik terlihat karena dia terbuat dari logam. Apa itu? Artefak. Ya. Kemudian ada yang namanya ghost image. Apa bedanya artefak sama ghost image? Yuk, silakan.
Izin dokter, kalau artefak itu kan tadi yang disebut blur seperti itu. Oke, boleh tolong ditunjukkan mana artefaknya dan mana ghost image-nya? Yang paling atas. Yuk, artefaknya? Izin dokter, untuk artefaknya itu ini. Ya. Nah, berarti untuk ghost image-nya itu yang berseberangan, berarti yang di atas ini. Ya. Nah, itu. Betul. Satu lagi. Satu lagi untuk artefak yang di sebelah kiri ini, untuk ghost image-nya yang di atas ini. Ya, tepat. Oke, jadi sekarang udah bisa bedain ya antara artefak dengan ghost image, sudah bisa membedakan? Bisa. Lanjutnya, setelah kita analisis semuanya harus keluar salah satu kriteria ini. Excellent kalau tidak ada kesalahan. Diagnostically acceptable kalau ada kesalahan, tapi bisa terlihat, bisa didiagnosis. Not acceptable kalau tidak bisa. Kalau not acceptable diapain? Ulang. Kirim ulang ke labnya, minta foto ulang. Oke? Jangan ragu ya, kan bisa analisis kan? Kiri atas, kiri bawah, kanan bawah. Ya, selalu seperti itu. Nah, makanya nanti di sini bisa dilihat nih. Terlihat ya. Tulisannya harus selalu mengikuti regionya. Lanjutnya, maksila, sinus dan nasa. Ini regionya ya yang di atas. Maksila, sinus, nasa, turun ke mandibula. Mandibula, body, angle dan ramus, kemudian TMJ ya, regio 4. Nah, setelah itu beres. Interpretasi kita lakukan, hasil interpretasinya itu menunjukkan suspek radiodiagnosis. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup jelas? Oke, nanti kalau misalnya masih ada yang belum jelas, mungkin kita bisa lanjutkan saat kita masuk ke CSL-nya ya, ke clinical skill lab-nya. Nanti kita akan coba lakukan analisis kualitas radiograf, kita akan coba menentukan apa analisisnya, dan terakhir menginterpretasi fotonya. Oke, 3, 4. Kalau untuk anak 5, 6, 7, 8. Tapi sama, kanan atas, kiri atas, turun ke bawah, kanan bawah. 5, 6, 7, 8. Gigi anak ada berapa sampai ke ujung? 20. Berarti satu sisi ada 5. Jadi mulai dari gigi 5, 5. Jangan lupa gitu. Oke? Nah, setelah ini gigi mixed dentition ini kamu hitung, baru nanti diinterpretasi ya supaya nggak salah. Terakhir, masih ada nih pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.